mungkin kenal sama orang yang salah ya, mungkin lingkup yang salah ya. Jadi kayak ya maaf dulu. Saya pernah minum apa kayak gitu, terus kok dicoba-coba enak kayak gitu. Katanya saya tuh direrai sudah Mbak, jangan kayak gitu. Ternyata beneran, saya bangun tidur mau mandi kok perih beneran, udah darah-darah di sininya. Gimana caranya dia tuh teler gitu Mbak. Terus sama aku gini, tahu-taunya dia mungkin sudah teler tapi masih kayak mengarah ke sana tuh Mbak, kayak mau pegang-pegang apa. Di awal dia pegang-pegang gini, terus ya mungkin ngajak gitulah. Cuma saya langsung gini. Sekarang sudah berhenti berapa persen? 100%, 1000% kalau bisa. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita namanya Kak Mela sebutannya. Dan kalau kita berbicara soal pengalaman hidup ya, itu pastinya kita harus mencari pembelajaran di setiap pengalaman hidup yang diceritakan oleh salah satu narasumber kita, yaitu Kak Mela. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Mela, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih sekarang nih? Kesibukannya apa ya sekarang? Apa menyibukkan diri aja? Menyibukkan diri aja. Tapi di balik kesibukannya dan kegembiraannya, Kak Mela pasti punya pengalaman hidup ya. Banyak sih. Dari kapan? Banyak. Dari baru-baru ini atau sudah dari dulu? Sudah dari dulu sih Mas. Oke. Itu dimulainya dari kapan tuh? Mungkin bisa diceritakan? Dari semenjak meninggalnya almarhum kayaknya. Itu sudah. Iya. Kalau boleh tahu usia berapa waktu itu? Kelas 4 SD. Itu kalau boleh tahu ibu meninggal karena kenapa? Sakit? Sakit. Tapi tiba-tiba sakit aja terus nggak sadarkan diri gitu. Dan kebetulan paling dekatnya Kamela sama ibu gitu. Gimana waktu itu pas tahu kalau ibu harus nggak ada? Itu selang waktu 2 hari sih, Mbak. Pas awal malam, saya ingetnya tuh malam Jumat. Malam Jumat itu beliau masih kayak di rumah tuh kayak tahlilan kayak gitu di rumah, kayak tahlilannya Mas gitu kan, buat ada acara. Terus habis itu malamnya si musim-musimnya Dunia Lain. Itu masih sempat nonton Dunia Lain sampai malam. Tahu-taunya pas mama itu tidak sadarkan diri. Saya taunya tuh kan dibilangin cuma dimintain pijit sakit kepalanya pusing. Pas taunya besoknya sudah nggak sadar, dibawa ke rumah sakit sini di Panglekur. Ternyata Panglekur nggak bisa nanganin, langsung rujukkan ke Surabaya langsung masuk ICU. Oh, kamu ikut waktu itu ke Surabaya? Nggak ikut Mbak, masih kecil, nggak boleh dulu ya. Nunggu mama masuk rumah sakit di Surabaya baru saya dibolehin kan, maksa kan, bolehlah ke sana. Tahu-taunya udah sadarkan diri gitu. Diajak bicara pun juga sudah, ya gimana udah masuk ICU. Cuman dipegang tangannya respon, nangis ya, keluar air mata. Herannya itu Mbak, pas waktu saya datang aja, kalau kakak saya kan 2 ya, itu pun nggak ngerespon. Cuman pas saya datang, saya pegang, saya cuman bilang Ma, Mela datang gitu aja. Tahu-taunya nangis. Mungkin karena kamu anak bungsu juga. Iya, kan, ya? paling Jadi dekat, paling dekat, paling dipikirin jadinya. Sudah setelah itu ternyata di Surabaya itu bilangnya sudah mohon maaf udah mengatasi lagi, jadi dibawa pulang. Bentar cuman kok Mbak di Surabaya itu, bawa ke Madura lagi. Saya ingetnya itu malam Senin dari yang malam Jumat itu. Malam Senin di Madura di rumah, terus habis itu udah nggak ada. Yang ada di pikiranmu waktu kamu kelas 4 SD itu ketika dengar kabar gitu orang yang paling dekat sama Kak Mela harus nggak ada, itu gimana? Gimana namanya kehilangan, apalagi sosok ibu kayak gitu yang sering nemenin saya dari ya kalau mau tidur, makannya disuapin, belajar juga sama mama kan gitu. Berarti orang terdekat. Orang paling dekat. Iya. Dan itu yang merubah kehidupan Kak Mela setelahnya. Iya. Apa yang paling berubah di dalam kehidupan Kak Mela setelah? Sayangnya juga kan gitu.
Terus? Dari ya kayak kebiasaannya, yang biasanya dikasih apa bareng makan, disuapin kayak gitu kan nggak ada. Berarti dituntut lebih dewasa. Lebih dewasa sebelum waktunya mungkin. Ketika kamu merasakan hal yang nggak enak, pelampiasan kamu ke apa waktu itu? Apakah ke misalkan mungkin pertemanan atau Kalau pergaulan atau masih SD kan itu Mas ya. Sudahlah mungkin tak diemin aja kan, sembari masih SD itu ada almarhum Mbah. Yang masih ngomong saya kan dari kecil mama kan ngajar. Kalau mama ngajar saya diantar ke rumahnya Mbah. Jadi saya dimomong sana. Mungkin masih ada itu. Oh iya. Sudah dari sana ternyata SMP, SMA itu Mbah juga meninggal. Lah di situ tambah saya kehilangan orang-orang yang dekat sama saya itu. Sudah selesai dari SMA itulah kuliah. Nah di kuliah itu saya kayak yang namanya basic saya kan di rumah terus, dikekang lah sama orang tua. Didikan orang tua saya kan keras juga, nggak boleh main, nggak boleh ini, harus belajar kayak gini. Terus orang tua saya kan gini, masa iya kamu prestasinya kalah sama tetangga sebelah kan gitu. Saya semacam kayak dibandingkan terus tuh Mbak, kayak gimana namanya anak kecil kan nggak boleh seperti itu. ya, berpengaruh pasti. Iya, saya belajar juga dari pengalaman dari itu. Mungkin saya mikir, oh iya kalau mental anak-anak tuh pasti kena kan kayak gitu. Jadi mungkin satu saat kalau jadi orang tua kan saya kayak gitu juga. Kasihan jadi anaknya takut kayak gitu. Ya buat orang-orang juga kan sekarang kan kasihan kalau misalkan anak-anaknya harus dididik benar, dididiknya keras, tapi jangan sampai harus membandingkan atau kasihlah reward anaknya itu biar semangat, bukan harus dibandingkan kan gitu. Iya benar. Karena setiap anak tuh punya potensinya masing-masing. Bener. Ya mungkin saya kena kesananya mungkin ya Mbak ya. Jadi saya mikir aku sudah berusaha sebisa mungkin, prestasiku lo aku juga punya, tapi kenapa kok masih harus dilihat gitu. kok masih dibandingkan kayak gitu. Hal itu langsung berdampak nggak ke kamu atau masih ada hal-hal yang bertubi-tubi yang kamu simpan pendam? Saya dari 3 bersaudara itu Mas yang paling diem. Maksudnya ada masalah gak pernah ngomong kayak gitu, cuma didiemin. Cuman kayak saya ngerekam kerjanya orang tua saya kayak gimana, terus kebiasaannya dari kakak-kakak saya tuh kayak gimana gitu. Namanya anak cewek, 3 bersaudara cowok kan, saya cuman ngerekam aja kan gitu. Sudah ya udah dari sana kuliahnya di luar kota. Berarti jauh dari orang tua waktu itu ya. SD, SMP, SMA itu kan di sini. SMA pun saya juga di lingkup Sekolah. kayak gitu. Yang penjagaannya ketat gitu. Penjaganya ketat. Jadi cuma khusus untuk belajar gitu kan. Saya juga kenal cowok pun nggak dibolehin sama orang tua gitu Mbak. Kayak bilangnya pokoknya dia langsung kayak model diteror tuh yang cowok gitu, sapa gini gitu. Jadi kayak nggak ada komunikasi sama cowok lah itu. Sudah berangkat dari kuliah itu gimana ya, di sana mungkin di luar kota banyak circle yang teman-teman ya. Dan kebanyakan saya itu bertemannya bukan di teman-teman kuliah. Oh di luar. Iya, Kenalnya dari mana? dari teman kuliah di pertama, teman kuliah terus ngajak lah ngopi, main ke sana gitu. Ya kan masa-masa mencari jati diri mungkin ya. Iya benar. Masa-masa muda masih kayak gitu. Jadi cari, oh kayak gini ya dunia luar, oh kayak gini ya, penasaran mungkin ya. Dari mulai penasaran itu ya sudah, kok pengen gini gitu. Temen ngapain kamu ikut karena penasaran ya. Iya kan gini, oh ya sudahlah seperti itu. Oh kayak gitulah maksudnya. Gini. Kenal dunia malam apa di sana itu. Saya kuliah pun juga kupu-kupu Mbak. Oh. Udah pulang. Iya kuliah pulang. Kalau nggak kuliah ya ngopi, kalau nggak ngopi ya kulineran. Sampai saya juga sempat diteleponin sama asdosnya itu, Dek kamu udah mau praktek, kamu gak mau. Saya pagi malam begadang, paginya harus kuliah, kadang yang absen gitu.
Kayak gitu. Jadi kan gimana ya? Intinya banyak sekali pergaulan yang sudah kamu lalui, berbagai teman baik, teman buruk pun juga ada. Ya bener. Apa yang paling menyakitkan waktu itu dalam hal pergaulan? Ya singkat cerita aja ya mungkin ya, pas setelah itu nggak tahu, saya kan tipikal orang pemikir ya Mbak ya, pemikir banget. Kalau saya kangen almarhum kayak gitu, dulu kan nggak bisa ngelampiasin gitu kan, masih anak-anak. Terus sekarang kok dengan lingkup saya yang seperti itu, jadi saya ngikut, kayak emosional saya terlalu nggak bisa dikontrol, kayak bawaannya marah terus. Kalau saya orang yang tipikal kayak saya pingin sesuatu ya, tapi nggak terrealisasikan, harus terrealisasikan gitu. Terus kayak orang tua saya minta gini tapi tidak dibolehin, saya ngambek, marah kayak gitu, larinya ke sana. Mungkin kenal sama orang yang salah ya, mungkin lingkup yang salah ya. Jadi kayak ya maaf dulu. Saya pernah minum apa kayak gitu, terus kok dicoba-coba enak kayak gitu. Karena akan bikin relax kamu. Iya, mungkin kayak bikin tidak kepikiran ke sana kan gitu. Terus ke sana kok enak, terus kok kayak nyaman. Ketika saya ada masalah itu lari ke sana, kok hilang. Tapi tetap aja kan habis minum ujung-ujungnya besoknya inget lagi. Cuman ya habis minum itu pasti bawahnya kita emosi, mungkin dari pengaruh alkohol kayak gitu ya. Ya udah, kayak hampir tiap ada masalah saya larinya ke sana. Itu sama teman semua atau sendirian? Kadang sendirian gitu loh Mas, kadang ya sama temen. Nah, untuk biaya waktu itu dapat dari mana kamu untuk beli itu? Kan saya masih ditransferin sama orang tua? Iya, untuk biaya kuliah kayak gitu. Tapi orang tua waktu itu nggak sempat nanya nggak sih dengan perubahan sikapnya Kamela? Kalau di rumah beda Mbak, kayak bunglon lah istilahnya gitu. Iya. Bisa menyesuaikan gitu. Bisa menyesuaikan. Saya tergantung dari pertemanannya saya gitu. Tergantung siapa lawan bicara saya atau lawan teman main saya kan gitu. Kalau emang teman saya itu orangnya pasif, ya mungkin saya ngikutin pasif gitu. Kalau di rumah, ya udah saya orang yang pendiam, yang nurut, kayak kucing gitu. Nah, tapi kan gini, kalau misalkan sudah pernah terjun di dunia minum, kayak gitu minum-minum, itu kan pasti ada dampak. Apa dampak yang paling parah buat kamu waktu itu? Yang pernah berasa? Yang paling kerasa? Biasanya ada efek biasanya sih waktu itu. Itu pernah ya Mas ya, dulu itu saya sempat punya teman satu kos. Saya nggak bisa sebutin juga. Dia kayak modelnya gimana ya, ngecewain saya tuh loh. Saya kan orang nggak bisa dikecewain. Kalau misalkan dia ngomong A harus A kayak gitu. Tapi dia kok melenceng kayak gitu. Entah apa yang dibikin di pikirannya saya tuh sampai emosi. Saya minum sampai habis banyak kayak gitu, gak ngontrol. Ya untungnya pas waktu itu teman saya itu masih nolongin gitu. Saya banyak temannya sih Mbak. Iya. Kalau kayak gitu-gitu tuh pasti banyak teman. dari klub Vespa, dari klub itu, pas kebetulan di Vespa itu saya bilangin tahu-taunya malam itu saya paginya mau mandi, tangan saya tuh kok perih gitu Mbak. Sampai saya katanya sih yang teman kos saya tuh bilang gini, kamu ngapain semalam kamu itu kan gitu, kamu nggak sadar apa kamu dibangunin gini-gini, kok bilang nyari-nyari gunting apa buat apa gitu. Katanya saya tuh direrai sudah Mbak, jangan kayak gitu. Ternyata beneran saya bangun tidur mau mandi kok perih beneran, udah darah-darah di sininya. Oh, jadi nggak berasa ya? Nggak berasa Mbak, saya mungkin udah kebawa emosi, nggak kontrol. Banyak minumnya. Kalau boleh diingat itu berapa botol? Lupa Mbak. Kayaknya itu di sana kan bukan minum air biasa kayak arak itu lah. Ya itu. Oplosan. Enggak oplosan, saya nggak pernah minum oplosan. Yang botolan itu? Yang satu botol itu Mbak. Habis berapa, 5? Lebih kayaknya. Dalam semalam. Semalam. Waktu itu. Biasanya itu saya waktu emosi nggak pikir, ya katanya orang ya
kalau kita posisi minum terus kita tidak kontrol emosi, mungkin kita nggak tenang, nggak bisa kontrol itu. Katanya sih, tapi bener realitanya saya ngerasain itu juga. Ya, karena kamu nggak sadar ya kalau Iya, kamu sampai saya tuh ngelakuin, katanya tuh gores-goresin tangan gitu, sampai teman saya yang di kos itu yang saya benci, yang saya masalah sama saya tuh sempat ngomong, kamu ngapain, kamu ditobokin gini-gini, kok nggak sadar kayak gitu, kok tahu-taunya minta gunting, kok pegang gunting-gunting gitu. Ternyata bener paginya mau mandi perih gitu. Sudah ada darahnya. Iya, berdarah-darah tuh mas. Itu loh bajumu itu, gantiin itu kono. nggak dalam ya. Ya, nggak tahu ya. Maksudnya nggak sampai gitu. Iya, nggak paham lah, mungkin nggak tahu. Entah saya juga keinget sama almarhum juga, dicampur-campur Ya, gitu. masalah waktu itu, ya. Jadi kebawa emosi sih, udah nggak kontrol banget. Udah dipulangin, terus teman saya juga bilang, kamu ada masalah apa gitu, tumben-tumbennya sampai segitunya. Biasanya kamu kalau udah have fun aja, nggak perlu sampai kayak gitu katanya. Tak tahu ya, ya apa sih? Kan niki ya, pasti gitu dah. Wes aku ndak mau nemenin kalau misalkan kamu ada acara nanti ujung-ujungnya nangis kayak gitu lagi, membahayakan gitu kan. Ya janji gitu. Memang waktu itu kamu nggak minum lagi atau malah tambah parah? Tetap setelah saya tuh berhenti minum ya mas, itu bulan berapa ya? Tahun 2018-an itu. 2018. Saya udah mengurangi ya. Tapi emang hanya itu saja. Biasanya kan ada kenalan lagi untuk mencoba, penasaran lebih banyak. Banyak. Saya yang penasaran kayak gitu. Dari awalnya yang kayak apa sih dunia malam klub itu kayak gimana sih? Ya cuman hanya singgah aja, cuma pengen tahu. Kayak gini. Ya udah, yang penting aku tahu gitu, Mbak. Terus kayak mohon maaf ya, barang-barang yang nakal kayak gitu itu kayak obat-obatan apa dan semacamnya itu mungkin saya pernah ngerasain. Sudah pernah nyoba? Pernah ngerasain. Cuman ya hanya sebatas buat penasaran dan kepingin buat gimana ya? Dulu tuh gini Mbak, saya mikirnya saya kepingin ketemu sama almarhum. Dengan cara apaan gitu. Saya ngaji tetap aja nggak ketemu itu kan. Saya meskipun kayak gitu masih tetap ngaji Mbak. Minum pun masih ngaji gitu. Ngapain ya anaknya? Terus saya coba cari tahu, ternyata pakai kayak gitu halusinasinya bisa kayak gitu. Ya mungkin dari situ saya pakai obat itu, saya bisa halusinasi. Ternyata ya bener Mbak, halusinasinya itu kayak almarhum tuh datang. Kayak menampakkan ke saya tuh Mbak. Berarti pikiran itu yang kuat di kamu ya? Iya, kan mungkin itu terus yang saya pikirkan. Tapi setelah itu ya mungkin dulu saya kan enggak tahu ya masalah itu, cuman sekarang mungkin oh iya, itu kan cuma halusinasi sebenarnya kan gitu. Jadi cuman kayak ketika saya kangen seseorang itu, saya larinya ke sana. Saya mengkonsumsi itu terus. Karena tujuannya emang saya kepingin ketemu. Kadang teman saya tuh ngomong, kon apa sih ngomong-ngomong sendiri gitu kan ya? Kok tiba-tiba kamu nyebut-nyebut mamamu apa? Katanya teman saya tuh gitu. Masa sih gini? Iya, kamu gendeng aja. Sampai kayak gitu. Itu berarti kamu sampai ketergantungan waktu itu? Nggak tahu, hanya pelampiasan saja? Pelampiasan mungkin saya. Kalau orang tergantung kan nggak bisa berhenti sampai sekarang kan kalau gitu. Berarti anggaplah dosisnya yang nggak begitu tinggi. Ya mungkin seperti itu. Berarti itu hal yang terparah sampai obat terlarang? Iya. Oke. Terus titik baliknya Kak Mela itu ketika kenapa waktu itu? Sadar sendiri sebenarnya. Saya mikir juga buat apa gini terus, toh nanti ujungnya saya juga yang kena gitu kan, badan saya yang kena. Saya kan basicnya kesehatan ya Mbak ya. Oke. Saya kuliahnya di kesehatan. Mungkin pas saya kerja saya menemukan pasien-pasien yang seperti itu. Saya mungkin disadarkan dari sana. Kalau misalkan terus-terusan mengkonsumsi seperti ini, pasti tahu lah ya pasiennya nggak seperti ini.
yang sering minumnya kayak apa, nanti bakalan seperti itu. Ya mungkin sedikit kesini tambah saya berhenti, sadar kayak gitu. Iya mungkin umur masih muda ya mungkin gak kerasa, tapi waktu nanti setelah 30 ke atas atau 40 ke atas kan dampaknya pasti kerasa. Iya kalau misalkan saya masih dipanjangkan usianya kan gitu kan, kalau misalkan gak dilanjut usianya kan eman kan gitu. Bagusnya Kak Mela masih punya pemikiran kayak gitu. Iya. Dan sekarang sudah berhenti berapa persen? Sudah berhenti 100%. 100%, 1000% kalau bisa. Tapi untuk teman nggak ada yang sampai, biasanya kan pertemanan kan kayak gitu. Kalau ada yang pertemanan masih Mas, alhamdulillah, karena saya kan nggak mau bermusuhan sih sebenarnya. Siapa tahu nanti dari teman ke teman itu kan bisa, belum tahu kan kita, mungkin dulu mereka juga kelam tapi kan belum tahu kan kedepannya. Iya juga nggak boleh harus membatasi teman kayak gitu. Selama teman itu tidak pernah menyakiti saya, mungkin saya tidak akan cut. Betul. Iya. Karena saya tidak mau kayak trauma lah punya temen baik tapi dia toksik kayak gitu, cuma dimanfaatin aja gitu. Dan saya ngerasain itu. Oh seperti gitu ya. Tapi untuk proses sampai ke 100% sekarang itu berat nggak sih dijalaninnya? Berat sih Mbak. Enggak. Sembari berjalannya itu saya dekat sama orang-orang ya yang positif vibe-nya. Berarti lingkungan juga mendukung ya. Betul, kayak gitu. Terus kalau ada masalah gitu kan nggak perlu harus larinya ke sana, bisa kita healing, jalan-jalan kayak gitu. Bisa ngumpul sama temen, ngopi kayak gitu, nggak perlu. Iya sih, ngapain harus kayak kesana lagi, kan nyakitin badan sendiri gitu. Ya tapi kalau emang ada masalah ya tetap aja kepikiran. Jatuhnya cuma mikir aja gitu. Cuma ya, mikir sekarang nangis ngopi. gitu. Mikir nangis mau dibawa kemana hidup ini kan gitu. Nggak ada yang sampai, misalkan kan kadang ada yang nakal nih. Ada, iya ada sih Mas gini. Kok berubah misalnya? Nggak pernah saya tuh, saya inget waktu masih di Surabaya. Entah saya kenalnya dengan siapa orang ini. Saya mungkin orang kan ngejudge pasti, oh ini anak nakal kayak gitu kan, saya minum bisa nih dibungkus gitu. Oh iya benar, apalagi cewek ya. Apalagi cewek, terus di situ lingkupnya cuma cowok semua, bisa nih dibawa gitu kan. Saya kenal dia, ya mungkin masih labil-labilnya ya, kenal sama cowok kayak gitu, suka apa gitu. Terus mungkin kan emang saya biasanya sudah minum kuat ya, sudah gak mungkin tumbang atau apa ya, kecuali kayak nggak ngontrol itu mungkin ya. Pernah itu saya dibawa ke tempatnya dia, diajak minum juga, sampai saya coba nih orang niatnya mau ngapain gitu kan. Saya sudah feeling tuh Mbak, kalau emang orang itu jahat pasti saya ngerasa gitu. Iya ada insting ya. Ada insting gitu. Terus taunya saya diminumin terus. Saya kan nggak bodoh ya Mbak ya, tak cekokin terus, dia yang tak muterin terus gitu. Gimana caranya dia tuh teler gitu Mbak. Terus sama aku gini, taunya dia mungkin sudah teler tapi masih kayak mengarah ke sana tuh Mbak, kayak mau pegang-pegang apa. Di awal dia pegang-pegang gini, terus ya mungkin ngajak gitulah. Cuma saya langsung gini, ya udah saya pakai kekerasan, bukan keras, tak gimana ya, saya berlawan ke dia. Saya tampar dia, saya gimanain gitu pokoknya. Tak giniin, Mas sampean jangan kayak gitu, jangan kurang ajar, saya baru kenal loh sama sampean, gituin sama saya. Kalau cuma hanya berkedok buat deketin saya, jangan kayak gini gitu. Saya mau dibilang, ayo diajak ke sana tuh Mbak, cuman kok kayak gini gitu kan. Ya udah saya pulang, saya ambil kuncinya, saya tertinggal. Hampir di situ saya gini, walah gini, kok sampai segitunya, masa saya dianggap dicap cewek nakal gitu. Ya udah tak tinggal aja itu orang. Ya untungnya kamu waktu itu masih bisa berpikir dan masih bisa ngontrol dirinya kamu sendiri gitu loh, nggak sampai karena minum juga. Saya udah feeling gini, oh ya udah tak cekokin aja nih orang gitu, tak balesin aja ketimbang saya yang teler di situ, saya diapa-apain gitu kan.
ya udah tak tinggalin itu pisan. Berarti dari situ sebenarnya Allah sudah ngasih satu petunjuk. Iya. Kalau sebenarnya kamu masih dikasih kesempatan gitu ya. Berubah. Iya benar. Dan untungnya Kak Mela juga ngambil gitu sinyal dari Allah itu diambil gitu dengan sendirinya. Saya pernah ngamen juga kok, Mbak. Buat beli minum itu. Oh, berarti hasil uang ngamen Iya, dibuat minum. itu karena kenapa? Apa karena sudah di stop kiriman sama orang tua atau Enggak, teman-teman itu enggak mau. Ngapain, Dek? Kamu pakai uangmu sendiri, toh kita juga bisa kok gitu. Jadi kita ngajak ngamen gitu ngamen. Itu kan di sana tuh emang kayak buat seru-seruan gitu. Ya udah have fun aja kan gitu. Ya terus hikmah apa nih yang bisa diambil hikmahnya dari kehidupannya Kak Mela? Kan sekarang kan kita lihat udah Kak Mela alhamdulillah nih udah berubah gitu ya. susah loh ya? Maksudnya dengan circle yang pergaulan yang mungkin dibilang sudah berapa persen itu ya? Hampir Iya. mungkin sudah mau 100%, mungkin bisa jadi lah pertemanan 10% untuk kuliah, 90% untuk pergaulan di luar bisa jadi. Sampai saya kuliah ke pending loh, Mas. Oh iya kan? Iya kan? Susah sebenarnya. Iya, saya sampai ke pending, sampai dosen saya tuh bilang, saya sebenarnya tahu kemampuannya kamu gitu kan. Cuman ya gimana? Kamu kan jangan malas gitu. Sampai saya ke pending, saya sampai disayang sama dosen. Tapi sebelum ke itu, sebenarnya kamu nyesel nggak sih? Apa yang kamu lakuin waktu itu? Nyesel iya. Rugi iya. Rugi ya. Iya. Oke. Sebenarnya hanya apa ya? Kesenangan sesaat. Bener hanya kesenangan sesaat, terus kepingin bebas, mungkin kepingin apa namanya, ya pengen tahu, penasaran aja ya gitu. Salah satu kenakalan remaja waktu itu. Betul. Oke, jadi sebenarnya kalau emang kamu merasa itu rugi dan nyesel, ada nggak sih yang bisa disampaikan buat yang nonton biar mungkin nggak, yang masih penasaran juga biar nggak ke situ, atau yang pernah Sampai detik ini circle saya masih kayak gitu, Mas. Ada yang circle-nya baik, yang suka wajar ngaji gitu. Yang ibadahnya nggak pernah bolong-bolong, ada yang nakal seperti itu. Tapi saya nggak pernah ngebatasin itu. Karena ya udah, mereka sesuai dengan mereka aja. Ngapain kita ngurusin gitu. Kalau memang kita bisa berdampak baik bagi mereka ya why not gitu kan. Cuman kalau satu kali kita bicara tapi mereka tidak respon, tetap aja seperti itu, masa kita mau maksain kan gitu. Bener, jalan hidupnya orang Iya. jalannya masing-masing. Ya cuman gambarin gini aja, masa sih kalian gini gitu. Oke, dan terakhir nih, ada yang bisa disampaikan nih buat yang nonton? Buat yang chill out ya, apa Gen Z apa gitu. Yang sekarang masih lagi hype-hype-nya untuk penasaran kayak gitu, SMP ya sudah seperti itu. Tolonglah jauh usah nakal-nakal gitu. Dunia malam itu jahat, kalau memang tidak bisa ngetimingnya, takut nanti kasihan sendiri gitu. Kalau memang tidak bisa untuk ngerem, mending jangan aja. Iya, karena kita nggak tahu bablasnya akan sampai di mana ya. Terus kalau memang sudah habitnya kalian ya suka minum kayak gitu, tolong diberhentikan. Kasihan nanti ginjalnya kalian harus dicuci darah kayak gitu. Masa iya 1 bulan kalian harus dicuci darah 4 kali, dimasukin alat kayak gitu, darahnya kalian dicuci. Masa mau dicuci? Iya benar. Iya itu. Apapun yang kita lakukan itu akan berdampak pada diri kita, dan bisa jadi lingkungan sekitar juga dapat dampaknya ya kan. Karena kita teman kenal sama ini, terus kenal sama ini. Kalau kita punya teman, mungkin kita nggak bisa ngatur semua orang jadi semuanya jadi baik, tapi dengan kita memilih dari circle teman yang ada, kita kan bisa memutuskan nih untuk dengan siapa kita harus bisa menyesuaikan. Karena kalau kita berteman dengan yang baik, insya Allah dampaknya juga baik kayak gitu. Tapi kalau kita temannya selalu di circle yang buruk, bisa jadi kita yang akan terpengaruh. Ambil pelajarannya aja sih sebenarnya. Kita berteman dengan yang buruk, kita ambil pelajarannya aja. Nggak perlu kita ambil harus kesana juga kan. Cukup tahu aja, tapi nggak perlu harus ngejalanin kayak dulu kan gitu. Kalau kan ngikutin aja kan Mbak kayak gitu mungkin. Betul, kita kan nggak bisa memaksa orang itu untuk selalu jadi baik, ya kan. Yang penting kita saja yang introspeksi untuk bisa jadi lebih baik. Harus berkaca aja terus. Iya benar, karena jalan hidupnya seseorang itu pasti berbeda-beda ya, yang dilaluinya juga berbeda-beda gitu. Tergantung kitanya aja mau ngikutin jalan yang mana nih. Kita
kita mau belok kemana ini? Iya benar, harus punya pendirian harusnya ya. Mau belok aja enggak apa-apa, tapi lurus aja lagi. Kalaupun mau belok pun itu pasti ada resiko, lurus pun pasti ada resiko kan, seperti itu. Namanya juga hidup ya, pasti ada resiko. Harus pintar ambil resiko. Iya benar. Sekarang yang penting Kak Mela sudah bisa lepas dari itu semua, dan semoga dari podcast ini bukan untuk jadi tutorial cara minum ya. Tapi jangan sampai ya Sobat RTV ya. Tapi rugi uang, rugi waktu, rugi badan juga, kesehatan juga. Kesehatan tuh mahal. Mungkin sekarang masih sehat, kalau sudah masuk rumah sakit masa iya ada kita yang mau kan gitu. Mending hidup sehat-sehat aja. Sekarang jalani hidup sehat, makan yang baik-baik lah. Iya benar. Oke, thank you buat Kamila share pengalaman hidupnya. Semoga bisa menambah pengalaman dan cukup ambil hikmahnya dari Kak Mela, karena Kak Mela sudah melewati masa itu. Dan buat kalian jangan merasa wah aku belum nyoba, jangan. Tapi Kak Mela sudah merasakan dan itu nggak enak, rugi kayak gitu. Pahit loh. Oke, thank you udah sempetin hadir dan cerita buat kita ya. Sukses selalu. Semoga cita-citanya, aktivitasnya lancar semua ya. Oke, thank you. Dan buat Sobat RTV yang nonton, thank you juga udah nonton. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan tetap semangat. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.